Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita semuanya. Diberi kesempatan umur panjang bisa bertemu bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walaupun dalam situasi pandemi. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 dari bumi tercinta Nusantara ini sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun depan dalam keadaan aman, nyaman, tanpa pandemi. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Hikayatus Shalihin karya Syekh Yasin Asmuni, di situ terdapat sebuah kisah seorang nabi yang bukan rasul yang melakukan khalwat atau menyendiri, uzlah, di suatu tempat di perbukitan dekat sumber mata air yang sangat jernih. Nabi ini bukan rasul, sehingga tidak begitu kita kenal. Karena yang kita kenal adalah Nabi dan Rasul ada 25. Ini yang kedua. Ketika Nabi ini melakukan khalwat, menyendiri, uzlah di suatu tempat tersebut, datanglah seorang penunggang kuda dengan gagah berani, plak mendekati sumber mata air dengan maksud ingin minum air untuk melepaskan dahaga. Karena penunggang kuda ini nggak puasa kayak kita. Kalau kita kan puasa hari ini. Saudaraku, setelah penunggang kuda ini turun dari kudanya kemudian meletakkan bungkusan di suatu tempat yang mana bungkusan itu adalah berisi kepingan emas dan uang dinar. Kemudian penunggang kuda itu menuju sumber mata air untuk minum. Lalu setelah minum air, penunggang kuda tanpa berpikir panjang langsung nyelonong kudanya dipacu begitu saja. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang gagah perkasa dengan maksud sama ingin minum air dari sumber mata air tersebut. Karena mengetahui bungkusan yang berisi bongkahan emas dan kepingan uang dinar tidak jadi minum, tapi mengambil uang tersebut dan dibawa pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Tidak begitu lama lagi datang orang yang ketiga, seorang kakek tua renta reot dengan membawa seuntai kayu bakar tersiok-siok tertatih-tatih dengan sangat letih dan sangat dahaga menuju sumber mata air, kemudian minum seteguk air. Belum beranjak meninggalkan tempat tersebut, datanglah orang yang pertama penunggang kuda tadi dengan tergopoh-gopoh, turun dari kuda, mencari sana mencari sini, tidak ditemukan bungkusan yang berisi emas dan uang dinar miliknya tadi. Dengan nada yang keras, penunggang kuda ini bertanya pada si kakek tua, "Hai kakek tua, kau yang mengambil bungkusanku berisi emas dan uang dinar?" Mendengar pertanyaan yang keras dan marah, kakek tua gemetar, ketakutan. "Mohon ampun Tuan, saya tidak tahu, tidak mengambil uang. Kalau tidak percaya periksalah, saya tidak ada uang yang Anda maksud Tuan, mohon ampun." Mendengar jawaban kakek tua, apa yang dilakukan oleh penunggang kuda? Tidak berkata apa-apa. Dijawab, dibalas dengan tebasan pedang pada leher kakek tua. Kakek tuanya mati. Kemudian si penunggang kuda memeriksanya. Tidak ditemukan apa-apa. Karena tidak ditemukan apa-apa, si penunggang kuda merasa bersalah, nyelonong lari begitu saja, pergi meninggalkan kakek tua itu.
melihat kejadian dari ketiga orang ini, sang Nabi yang berkhalwat di dekat tempat tersebut mengetahui dan dalam hatinya mengganjal, sungguh ini suatu yang tidak wajar. Kenapa kakek tua yang tidak tahu apa-apa harus mati terbunuh? Kenapa orang yang kedua yang tidak punya apa-apa langsung nyelonong ambil barang yang berisi uang begitu saja? Kenapa si penunggang kuda yang membawa bungkusan emas itu tidak mendapatkan uang emasnya kembali? Lalu karena Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk. Ya Allah, ini sungguh kejadian yang sangat tidak wajar menurut hamba. Kenapa si tua bangka mati terbunuh sia-sia begitu saja oleh seorang penunggang kuda, sementara dia tidak menikmati emas dan uang yang dimaksud? Karena seorang nabi turunlah wahyu langsung dari Allah. Wahai nabiku, ketahuilah ketiga orang tersebut sudah mendapatkan balasannya yang setimpal akibat perbuatannya yang setimpal. Satu, si tua renta dibunuh karena dulu dia pernah membunuh orang tua ayah dari si penunggang kuda itu. Maka membunuh ganti dibunuh, kisos sudah tuntas. Yang kedua, laki-laki yang mengambil bungkusan dan nyelonong begitu saja itu sudah benar, karena si penunggang kuda dulu merampok harta benda dari ayah orang tua orang yang mengambil bungkusan tadi, sehingga harta kembali pada pemiliknya. Yang membunuh dikisos dengan bunuh. Impas kan? Ya, kesimpulannya, kalau kita tidak tahu dan tidak punya ilmunya tentang sesuatu yang kita lihat, jangan sekali-kali kita menghakimi, menjustis dengan kemampuan kita yang pas-pasan, bahkan tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Lebih baik kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, kepada orang yang lebih mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu, lebih paham dengan hal-hal yang kita lihat. Pada itu, mari kita belajar menata hati, menata diri, mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu, lebih mengerti kalau kita tidak mengerti dan tidak punya ilmunya. Itu saja kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID segera nyah dari bumi Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.